Pendapatan terbesar CNMA justru datang dari luar Jawa. Sangat susah, udah sangat crowded sekali di sana, jadi ya kita harus ngebaca lah ya caranya ekspansi dari perusahaan. Oke, terakhir tentang risiko dan juga strength-nya dari perusahaan ini apa sih sebenarnya strength sama risk-nya? Oke, jadi untuk kekuatannya, tadi untuk film flop sebenarnya itu balik lagi kalau misalkan ada satu film flop itu nggak begitu beresiko untuk bioskop. Tapi balik lagi ya kalau misalkan semua filmnya flop ya tetap beresiko dan nggak terpaku ke salah satu film seperti itu. Habis itu dia juga cash-nya juga bagus, nggak ada utang. Habis itu dia juga bisa ekspansi ke luar Jawa yang sudah melampaui Jabodetabek. Dan salah satu menurutku yang paling bagus atau yang kekuatannya itu adalah bisnisnya ini predictable. Jadi weekly box office atau ini itu apa ya? Pendapatan jumlah penonton, lebih ke jumlah penonton dari suatu film, itu kita bisa cek tiap hari bahkan sebenarnya. Tiap hari atau tiap minggu. Dan ini kita jadi bisa kira-kira mengira-ngira pendapatan dari CNMA setiap bulannya seperti itu. Jadi kita itu udah bisa predictable, lumayan real time berarti ya, karena itu hampir tiap hari seperti itu. Habis itu dia juga rutin bagi dividen. Nah, sekarang untuk resikonya, yang dimana dia itu fixed cost-nya itu besar. Jadi dia tetap butuh ada minimal misalnya nih 14 juta tiket per kuartalnya hanya untuk BP seperti itu. Habis itu kalau misalkan kita lihat nih dari 2023 sampai 2026 itu ada kecenderungan pola kalender nih yang gimana dia itu ada net income atau laba bersihnya itu paling besar di Q2, lalu Q4, seterusnya Q3 dan Q1. Tapi kalau misalkan kita dalamin lebih lanjut, kita tuh nggak bisa serta-merta secara buta mengikuti pola ini. Karena meskipun emang ini beberapa tahun ini uh, ya selalu berhasil, ya selalu valid, tapi kalau misalnya kita cek lebih lanjut, memang di tahun-tahun itu Q2-nya itu filmnya memang banyak yang box office, banyak yang hit gitu dibandingkan dengan Q1-nya. Jadi balik lagi kita tetap harus lihat film-filmnya dan performa dari film-film itu. Dan juga untuk kenaikan UMR, tarif listrik, dan juga misalkan inflasi komoditas pangan untuk popcorn misalnya, ini juga lumayan sensitif. Jadi kita harus lumayan perhatikan juga dan kita lihat apakah ke marginnya ini kemakan atau enggak seperti itu. Dan